perlahan. Lari yuk, tipis-tipis. Ayo, jogging, yuk. Aduh, bentar, haus, capek banget ih. Kenapa? Pengen minum, haus. Yuk. Ayo lo beli minum. Kita ke kantin dulu ya, beli minum dulu ya. Kita mau udah minum. Kita mau minum. Yuk. Minum aku yang mana sih? Oh, yang ini ya, yang ini. Kamu minumnya yang kayak gitu sih? Ih, enak loh, seger. Gak boleh itu, soalnya kamu habis lari. Kenapa nggak boleh? Itu gak sehat loh buat tubuh. Harusnya kamu minumnya yang kayak ini, air putih. Ih, enak malahan kalau habis Yuki minum es tuh, apalagi ini matcha. Enak banget. Cobain. Coba dulu, pasti kamu nanti suka deh. Coba. Enak tahu habis jogging terus minum es gitu, apalagi ini matcha. Pokoknya enak banget dah. Cobain. Gak mau. Cobain. Gak mau. Kamu harusnya minumnya air putih nih ya, kayak gini. Kamu gak boleh minum kayak gini kalau habis olahraga. Kamu nanti harus minum es. Tuh, Iya, aneh enak ih. loh. Enak ini. Itu gak baik loh buat tubuh kamu. Seger banget. Coba. Enggak. Coba Enggak. coba Enggak dikit mau. aja coba dikit aja. Gak enak. Enak, ini macam mah enak. Gak enak loh. Usil. Kamu minum apa? Minum kayak gitu terus. Nggak boleh ya. Enak loh kata aku. Kamu gak boleh minum kan kayak gitu. abis lari nggak boleh minum yang berasa. Kenapa sih kalian tuh enak kok minum es Iya, habis aku juga jogging? tahu enak, cuman kan makin haus, nanti sakit perutnya. Yang ada seger tahu tenggorokan aku kalau habis minum es. Percaya deh sama aku, nanti sakit perutnya. Enak ngapain bodo ah. Coba. Enggak. Gak Saya udah sehat minum ya. itu. Tadi kamu udah coba gimana, enak kan? Enggak. Bila kamu juga sama. Bil. Jangan tahu, jangan keseringan kayak gitu, kebiasaan banget. Abis Kenapa lari sih minum kalian padahal es. enak kalau habis jogging minum es tuh kayak seger gitu tenggorokannya. Iya tahu seger, tapi kan gak sehat itu kayak gitu, minum berasa jadi terus. Dengerin gagah, tuh, jadi dengerin. gagah di tenggorokan aku. Dengerin loh, kupingnya buka. Jangan, Kenapa jangan? nantinya sakit perutnya, sumpah dah, nanti kram perutnya. Kamu Kan sekarang habis lari. Enggak, seger kok. Jangan. Kamu mah ya, Bandel susah kali banget. ya. Susah banget bilangnya. Ayo kita pulang aja Yuk. Capek banget dah hari ini, sumpah kaki aku sampai. Bentar. Kok perut aku sakit ya? Kata aku juga apa? Jangan makan. Bentar. Yang minum yang es kayak gitu. Kok jadi berasanya sekarang ya? Aku juga bilang kan tadi apa? Yuk. Kamu mah keras kepala, gak bisa dibilang. Apanya? Padahal tadi Bagaimana? Ini di sini sakit Ke banget. belakang enggak? Iya, di sini. Udah yuk, pulang yuk. Pelan-pelan. Kok jadi sakitnya sekarang ya berasanya? Iya, apa aku bilang tadi kan? Tapi biasanya aku nggak sakit, tapi ini sakit banget ya. Ya kan kita tadi habis bergerak. Ya, Sini, kita pinggir. Yuk. kenapa jadi sakit ya? Pandang ya. Sabar. Bentar lagi nyampe IGD nya. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat kenapa terlalu sering minum minuman berwarna dapat merusak ginjal. Ginjal adalah penyaring utama tubuh. Tugasnya membuang racun, menjaga cairan, dan mengatur tekanan darah. Supaya ginjal bekerja secara optimal, ginjal sangat membutuhkan air putih yang cukup. Masalahnya, banyak minum berwarna seperti soda, es, sirup, boba, minuman manis, kemasan, dan energi drink yang mengandung gula sangat tinggi, pewarna, pengawet, serta kadar kafein atau soda membuat zat ini harus disaring oleh ginjal, sehingga membuat kerja ginjal lebih berat. Gula yang berlebih dapat menyebabkan dehidrasi, karena ginjal harus membuang glukosa terlalu berlebih melalui urin. Akibatnya, cairan tubuh banyak hilang, dan ginjal menjadi rentan rusak. Selain itu, terlalu banyak minum manis membuat urin menjadi pekat. Urin yang pekat dapat memicu pembentukan kristal, batu ginjal, dan iritasi saluran kemih.
Zat kimia seperti pewarna dan pengawet juga menambah beban penyaringan ginjal. Jika dikonsumsi terus-menerus, ginjal dapat kehilangan peran utamanya. Bahkan kebiasaan minum minuman manis berlebihan dapat menyebabkan diabetes dan hipertensi. Dua penyebab utama ini dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Kesimpulannya, sering minum minuman berwarna dan manis, kurang minum air putih dapat memperberat kerja ginjal, memicu batu ginjal, dan meningkatkan resiko kerusakan ginjal jangka panjang. Maka cara terbaik menjaga ginjal tetap sehat adalah membatasi minum minuman berwarna dan memperbanyak minum air putih. Saya akan menjelaskan peran-peran ginjal dalam pengaturan cairan dan elektrolit. Tubuh manusia selalu menjaga keseimbangan jumlah cairan dan kadar elektrolit agar organ dapat bekerja normal. Sistem tubuh yang paling berperan dalam proses ini adalah ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pengatur utama keseimbangan cairan dan elektrolit melalui 5 mekanisme. Yang pertama ada filtrasi. Darah yang masuk ke ginjal disaring di glomerulus dan zat sisa berlebih serta beberapa elektrolit dipisahkan dari darah. Terus yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ginjal menyerap kembali air dan elektrolit yang dibutuhkan seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida sehingga tidak banyak cairan yang hilang lewat urin. Terus yang ketiga ada sekresi. Ginjal membuang ion dan zat beracun berlebih dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan yang kelima ada pembentukan urin yang mengatur banyak atau sedikitnya urin yang diproduksi oleh tubuh. Kekurangan cairan, urin bisa menjadi sedikit pekat, dan jika cairan berlebih, urin akan banyak dan encer. Terus ada peran hormon yang dibantu oleh ginjal. Yang pertama ADH atau antidiuretik, hormon yang berfungsi mempertahankan air di tubuh. Yang kedua ada aldosteron yang berfungsi mempertahankan natrium dan mengeluarkan kalium. Dan yang ketiga ada ANV, mengurangi natrium dan cairan berlebih. Terus kolaborasi hormon ini tuh menjaga tekanan darah tetap normal, volume cairan tubuh stabil, serta elektrolit jadi seimbang. Dan ada dampak jika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, terjadi dehidrasi atau kelebihan cairan. Yang kedua, gangguan elektrolit seperti kram dan aritma jantung. Terus yang ketiga, tekanan darah tidak stabil. Dan yang terakhir ada penumpukan racun dalam tubuh. Itu gimana agama? Itu susah banget. Gak tahu, pusing banget. Aku udah nyari-nyari ya di Google. Terus aku nanya ke guru bimbel aku, dia bingung juga. Aku juga udah nanya ke dua ustadz, nggak bisa ngejawab juga. Pusing banget sih Kita capek banget sampai debat. Gak tahu. Ya udah, mending kita cari dulu di jurnal. Boleh. Kita materi tentang apa sih? Perkembangan agama dari masa ke masa. Ini buku apa sih? Kok aku jadi engap ya? Pantas itu. Kalian lagi ngapain? Kenapa ya? Matiin rokoknya. Gak mau. Rokok-rokok saya. Kita yang kena dampaknya perokok pasif. Itu lebih parah dampaknya daripada perokok aktif. Kita yang ngerokok. Matiin nggak? Gak mau. Ya udah kalau gitu kalian ngejauh sana. Sana pergi. Bahaya tau buat paru-paru. Oh, ya udah. Dih, tebal. Nah, kalian tahu gak sih kenapa pas kita ngehirup asap rokok itu ngerasa pengap? Karena menghirup asap rokok itu menyebabkan perasaan pengap karena zat kimianya mengiritasi dan menyempitkan saluran pernapasan, sehingga aliran udara terhambat. Partikel asap juga memicu produksi lendir berlebihan dan merusak silia atau rambut halus di saluran napas yang bertugas membersihkan paru-paru, menyebabkan penumpukan kotoran dan kesulitan bernapas. Kalian udah tahu belum cara kerja paru-paru itu bagaimana? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, fungsi utamanya itu untuk pertukaran gas. Oksigen diserap ke sel darah merah untuk didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh.
Sementara karbon dioksida sebagai limbah metabolisme dikeluarkan. Terus yang kedua, pengaturan pH darah. Itu tuh untuk mengendalikan kadar karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan asam basa darah dengan mempercepat napas jika karbon dioksida berlebih. Yang ketiga, ada penyaringan udara. Itu tuh untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring partikel berbahaya melalui silia serta lendir di saluran napas. Selanjutnya, ada cara kerja paru-paru. Cara kerja paru-paru berkaitan erat dengan mekanisme pernapasan yang terbagi menjadi dua tahap utama, yakni inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi atau menarik napas, paru-paru dan rongga dada akan mengembang dan menarik udara dari luar sehingga masuk ke dalam melalui sistem pernapasan atas. Udara yang mengandung oksigen akan melewati trakea, bronkus, bronkiolus hingga akhirnya sampai ke alveolus di paru-paru. Di alveolus terjadi proses difusi, yakni pertukaran atau perpindahan gas melalui kapiler pembuluh darah yang sangat kecil di dinding alveolus. Oksigen berpindah dari alveolus ke darah di waktu yang sama. Karbon dioksida juga berpindah dari darah ke alveolus. Darah yang kaya oksigen kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida yang ada di alveolus akan dikeluarkan lewat tahap ekspresi atau menghembuskan nafas. Saat tahap ekspirasi, paru-paru dan rongga dada akan kembali menyusut dan mendorong karbon dioksida keluar dari tubuh melalui sistem pernapasan atas. Nah, kalian kan udah tahu nih fungsi dan cara kerjanya paru-paru. Sekarang aku bakal mengkaitkan paru-paru dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Paru-paru tidak hanya berfungsi untuk pertukaran oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama melalui pengaturan asam basa atau pH tubuh. Yang pertama, mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Ini adalah peran utama paru-paru dalam keseimbangan cairan elektrolit. Cara kerjanya, tubuh menghasilkan CO2 dari proses metabolisme. CO2 larut dalam darah dan membentuk asam karbonat H2CO2, H2CO3. Jika CO2 meningkat, darah menjadi lebih asam atau pH-nya menjadi turun. Paru-paru akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas untuk membuang CO2. Jika CO2 menurun, darah lebih basa atau pH naik. Paru-paru akan memperlambat napas. Dengan cara ini, paru-paru menjaga kestabilan elektrolit, terutama yang terkait asam basa seperti H+, HCO3, Na+, K+, sama Cl-. Yang kedua, ada pengaruh pada bikarbonat atau HCO3-. Sistem pernapasan dan ginjal bekerja sama. Paru-paru mengatur CO2, sedangkan ginjal mengatur H+ dan HCO3-. Bila paru-paru mengeluarkan CO2 terlalu banyak, HCO3- dapat meningkatkan untuk menyeimbangkan pH. Ini penting untuk mempertahankan kestabilan cairan dan elektrolit darah. Nah, yang ketiga, ada penguapan air yang melalui pernapasan. Paru-paru ikut mengatur cairan tubuh melalui proses evaporasi atau penguapan air saat bernapas. Pada napas, setiap hembusan udara mengandung uap air. Kondisi ini seperti demam, hiperventilasi, atau udara kering meningkatkan penguapan air, resiko dehidrasi ringan. Meskipun kecil, ini tetap berperan dalam keseimbangan cairan. Nah, yang keempat, ada yang mempengaruhi tekanan osmotik atau elektrolit. Saat CO2 naik atau turun, tubuh mengubah distribusi ion berikut seperti natrium, kalium, klorida. Perubahan pH yang diatur oleh paru-paru akan mempengaruhi pergerakan ion-ion ini untuk menjaga keseimbangan cairan intrasel atau ekstrasel. Nah, yang terakhir, ada hubungan dengan gangguan cairan elektrolit. Jika paru-paru terganggu, maka keseimbangan cairan dan elektrolit ikut terganggu. Contohnya, seperti asidosis, respirotik, CO2 naik, pH turun, lalu mengganggu ion K+ atau kalium bisa meningkat. Lalu alkoholius atau respiratorik, CO2 turun, pH naik, menyebabkan K+ atau kalium menurunkan dan dapat memicu kram atau aritmia. Siap. Gerak. Jalan depan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri.
Gerak. Serong kanan. Gerak. Gak mandi katanya sini. Iya emang nggak tahu ini kenapa ya. Coba nggak tahu. Lihat, nggak tahu ini. Kenapa sih? Itu lihat, nggak tahu. Coba lihat. Ih kok gitu sih? Kok jadi merah-merah gini? Ih, jorok. Iya, jorok mandi ya. Gimana ya? Mandi loh, mandi. Ini gimana? Kulit adalah organ terbesar manusia yang berfungsi sebagai penghalang dan pelindung dari lingkungan luar, kuman dan sinar UV. Kulit juga mengatur suhu tubuh dan memungkinkan sensasi sentuhan. Kulit juga adalah organ ekspresi yang menutup seluruh bagian tubuh yang paling peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dimaksud sebagai bisa berupa sentuhan, panas, dan tekanan. Kulit akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh dalam bentuk keringat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat di dalam tubuh adalah diantaranya aktivitas, berat badan, suhu lingkungan, dan kelembapan pakaian. Fungsi kulit sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam dari kerusakan. Sebagai tempat tumbuhnya rambut, sebagai indera peraba, mengatur jumlah air yang masuk ke dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, tempat menyimpan vitamin D, serta kelebihan lemak. Secara umum, ada struktur kulit yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Nah, rekan saya sudah menjelaskan pengertian dan fungsi kulit. Di sini saya akan menjelaskan struktur kulit. Secara umum, kulit memang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang biasa dilihat dan disentuh. Lapisan ini tersusun atas sel-sel epitel dan tidak mengandung serabut saraf maupun pembuluh darahnya. Kemudian ada lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang mengandung serabut saraf, pembuluh darah, pembuluh limfa, kelenjar minyak, serta kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti untaian tali yang bergelimang, pangkalnya menggulung. Kelenjar ini terhubung dengan serabut saraf dan pembuluh kapiler darah. Kemudian lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan di bawah dermis yang mengandung banyak jaringan ikat. Jaringan ikat tersebut berfungsi untuk menempelkan kulit pada otot. Jaringan ikat yang terdapat di lapisan ini adalah jaringan ikat elastis yang berfungsi untuk mengembalikan elastisa kulitmu setelah ditarik atau direnggangkan. Kemudian, gangguan pada kulit. Bagian terluar tubuh kulit rentan mengalami gangguan seperti berikut. Ada eksim, psoriasis, jerawat, kutu air, ketombe, dan bisul. Eksim merupakan gangguan berupa munculnya ruam merah di kaki maupun di tangan. Kemudian psoriasis. Psoriasis adalah gangguan yang menyebabkan kulit terasa gatal, ruam merah, kering, bersisik, dan tebal. Gangguan ini juga bisa muncul di area kulit, kepala, dan punggung. Kemudian ada jerawat. Jerawat adalah gangguan yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori akibat produksi kelenjar minyak berlebihan. Jika pori-pori yang tersumbat itu mengalami infeksi, akan muncul kantung berisi nanah berwarna kemerahan. Gangguan ini bisa muncul di area wajah. Kemudian ada kutu air. Kutu air adalah gangguan yang disebabkan oleh jamur, biasanya muncul di sela-sela jari kaki, telapak kaki bagian depan, ataupun rasa gatal kulit ini akan pecah-pecah, kering, dan ruam. Kemudian adapun ketombe. Ketombe adapun di kulit kepala yang karena tidak menjaga kebersihannya. Kemudian adapun bisul. Bisul merupakan gangguan kulit yang ditandai dengan munculnya benjolan berisi nanah di area tertentu akibat infeksi atau peradangan. Gangguan ini bisa sembuh dengan sendirinya, namun harus rajin menjaga kebersihannya. Nah, sistem kulit berfungsi penting dalam menjaga homeostasi cairan dan elektrolit melalui beberapa mekanisme. 1. Mencegah kehilangan cairan berlebihan. Lapisan epidermis, khususnya stratum corneum, bertindak sebagai penghalang yang mengurangi penguapan air. Ini menjaga tubuh tetap terdehidrasi dan mempertahankan volume cairan di dalam sel dan ruang ekstrasel. 2.
Regulasi suhu tubuh melalui keringat. Ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat mengeluarkan cairan untuk mendinginkan tubuh. Proses ini membantu termoregulasi, tetapi juga menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit. 3. Pengeluaran elektrolit dari tubuh. Keringat mengandung natrium, klorida, kalium, dan sedikit mineral lain. Karena itu, kulit menjadi salah satu jalur mengeluarkan elektrolit yang mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh. Yang keempat ada pengaturan tekanan osmotik dengan mengontrol jumlah cairan yang menguap dan elektrolit yang keluar melalui keringat. Kulit membantu menjaga stabilitas osmolaritas tubuh. Jika cairan hilang berlebihan, tubuh akan merespon dengan rasa haus dan retensi cairan oleh ginjal. Yang kelima ada dari faktor luar. Kulit melindungi dari suhu ekstrim, bahan kimia, dan infeksi. Ketika kulit mengalami infeksi atau kerusakan, kehilangan cairan dapat meningkatkan dan mengganggu keseimbangan elektrolit. Yang keenam ada menyimpan sejumlah cairan. Jaringan kulit dan pembuluh darah di bawahnya menyimpan sedikit cairan yang membantu menjaga stabilitas volume cairan tubuh. Jadi dapat disimpulkan, kulit bukan hanya pelindung fisik tetapi juga organ penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui pengaturan penguapan, keringat, ekskresis elektrolit, dan perlindungan dari faktor luar. Organ ini membantu tubuh tetap terhidrasi, stabil secara osmotik, dan mampu mempertahankan suhu optimal. Apaan sih Cip? Lihat-lihat dong. Kalau jalan kamu main HP, kalau jalan jangan main HP. Aku nggak salah, aku jalan ke sini. Bisa saja apa ini? Tuh dia nabrak, dia yang marah terus ke aku. PMS kali ya? Iya, yang duluan dia yang duluan. Dia PMS. Iya, udah pergi. Kamu ambil dia. Gak jelas dia. Udah. Sebanget deh sama dia. Sahabat Cip, kamu kenapa sensi terus? Dia yang salah, kok malah aku sih yang dimarahin, dia yang nyalahin juga. Mana lagi sakit perut lagi ada jerawatan lagi, insecure. Kesel banget. Hari pertama lagi, sekarang lagi haid. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi karena kerjasama beberapa hormon yang berasal dari otak atau hipotalamus dan hipofisis serta ovarium. Sistem endokrin mengatur kapan sel telur matang, kapan ovulasi terjadi, dan kapan dinding rahim meluruh menjadi darah haid. Yang pertama, peran hipotalamus. Hipotalamus melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Fungsinya merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH, menentukan awal siklus menstruasi, dan untuk GnRH keluar secara berdenyut atau pulsatif, dan pola denyutnya sangat menentukan kerja hormon berikutnya. Yang kedua, peran kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipofisis mengeluarkan dua hormon penting, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsinya merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel atau kantung berisi sel telur di ovarium, merangsang ovarium menghasilkan estrogen. Yang kedua, yaitu LH atau luteinizing hormone. Fungsinya memicu ovulasi, yaitu pecahnya folikel dan keluarnya sel telur dari ovarium sehari ke-14. Yang kedua, yaitu membantu pembentukan corpus luteum, yaitu sisa folikel yang memproduksi progesteron. Yang ketiga, peran ovarium. Ovarium menghasilkan dua hormon utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang estrogen. Estrogen dihasilkan oleh folikel yang sedang berkembang. Peran estrogen yaitu menebalkan lapisan endometrium atau dinding rahim agar siap menerima sel telur yang dibuahi, menghambat FSH di akhir fase folikular, serta menstimulasi lonjakan LH pada pertengahan siklus yang menyebabkan ovulasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kedua, progesteron diproduksi oleh corpus luteum setelah ovulasi. Perannya menstabilkan dan mematangkan endometrium, mempersiapkan rahim untuk kehamilan, menurunkan kontraksi rahim, menghambat GnRH, PSH, dan LH untuk mencegah pematangan folikel baru. Jika tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteum mengecil, progesteron dan estrogen turun, terjadilah haid. Yang keempat, tahapan siklus menstruasi berdasarkan hormon. Yang pertama, fase folikular hari ke-1 sampai ke-14.
dimulai saat haid, VSA meningkat, dan folikel tumbuh. Folikel menghasilkan estrogen dan menebalkan endometrium. Estrogen tinggi dan memicu lonjakan LH. Yang kedua, fase ovulasi hari ke-14. Lonjakan LH memecah folikel, sel telur keluar. Ini adalah masa subur. Yang ketiga, fase luteal hari ke-15 sampai 28. Folikel bekas ovulasi berubah menjadi corpus luteum, menghasilkan progesteron atau dominan dan sedikit estrogen. Jika tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum menyusut dan hormon turun, terjadilah haid. Yang kelima, bila terjadi kehamilan, jika sel telur dibuahi, plasenta awal menghasilkan HCG atau human chorionic gonadotropin. HCG mempertahankan korpus luteum sehingga progesteron tetap tinggi dan haid tidak terjadi. Menstruasi memang dapat mempengaruhi cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang naik turun selama siklus menstruasi. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu ada retensi atau penahanan cairan. Menjelang menstruasi, kadar progesteron akan menurun. Penurunan ini menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air, terjadi pembengkakan ringan pada edema, misalnya pada wajah, perut, payudara, dan kaki, serta akan merasa kembung. Penyebab utamanya adalah hormon estrogen meningkat produksi aldosteron yang membuat ginjal menahan natrium, lalu air ikut tertahan. Yang kedua yaitu perubahan elektrolit. Yang pertama ada natrium. Natrium cenderung meningkat sedikit karena tubuh menahan garam. Ini menyebabkan tubuh menahan air menjadi kembung. Yang kedua yaitu ada kalium. Bisa sedikit menurun yang menyebabkan mudah lelah, kram otot, dan perasaan menjadi lemas. Yang ketiga ada magnesium. Sering menurun sebelum menstruasi yang memicu akan menjadi sakit kepala, mood swing, maupun kram menstruasi lebih kuat. Yang ketiga yaitu perubahan volume darah. Saat menstruasi terjadi kehilangan darah meskipun umumnya sedikit. Ini menyebabkan penurunan sementara jumlah zat besi. Tubuh menyeimbangkan kembali cairan darah dengan menarik cairan dari jaringan. Selanjutnya yang keempat, mekanisme ginjal. Ginjal ikut berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara mengatur kembali pengeluaran natrium, kalium, dan air, meningkatkan respon terhadap hormon aldosteron dan ADH. Akibatnya tubuh bisa lebih sering buang air kecil setelah menstruasi dimulai ketika retensi cairan berkurang. Yang kelima, gejala yang dirasakan. Perubahan cairan dan elektrolit ini memicu gejala menstruasi seperti kembung, berat badan naik dari 0,5 sampai 2 kg, sakit kepala atau migrain, kram otot, mudah lapar atau ngidam asin dan manis, payudara terasa penuh atau nyeri. Yang terakhir, cara mengurangi gangguan cairan dan elektrolit saat menstruasi. Yang pertama, kurangi makanan asin. Yang kedua, minum yang cukup dari 2 sampai 2,5 liter per hari. Yang ketiga, konsumsi makanan tinggi kalium seperti pisang, alpukat, atau bayam. Yang keempat, tambah magnesium dari kacang-kacangan atau coklat hitam. Yang kelima, olahraga ringan atau melancarkan peredaran darah. Dan yang terakhir, hindari kafein berlebihan. Se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. No sé qué te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial.